Halo, selamat malam Business Planners. Welcome back di Business Q&A, business.id. Selamat malam semuanya. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan bisnisnya berjalan dengan lancar ya. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih, suara saya sudah terdengar dengan jelas belum ya di teman-teman, atau masih putus-putus atau kurang jelas? Boleh bantu ya dijawab di kolom komentar. Ketemu lagi teman-teman kita di sesi Business Q&A Senin 26 Februari 2024, yang kalau Senin malam pastinya Business Q&A akan ditemani oleh expert kita Pak Baskoro Hadi. So, bagi business planners yang sudah bergabung, boleh langsung drop nama dan domisilinya di kolom komentar ya. Oke, sebelum itu, di sini pasti ada business planners yang baru follow business.id atau baru kenalan nih dengan business.id dan belum tahu program-program apa saja sih yang disediakan oleh kami. Maka dari itu, kita harus kenalan terlebih dahulu yuk sama business.id. Business.id merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa belajar dengan mengikuti kelas-kelas berbayar kita di aplikasi atau websitenya business.id. Saat ini kita ada 12 kelas, yang mana cukup satu kali investasi aja dan materinya sudah bisa diakses seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk download aplikasi business.id di Play Store ataupun App Store secara gratis, dan teman-teman bisa juga akses video pembelajaran secara gratis dari sesi Business Forum ya. Selain itu, teman-teman juga bisa mengikuti pembelajaran gratis dari business.id, yaitu Business Q&A, seperti kegiatan kita di malam hari ini yang diadakan sebanyak 2 kali dalam 1 minggu, yang biasanya kalau hari Senin malam bersama Pak Baskoro Hadi dan di Rabu malam bersama Pak Budi Isman. Atau teman-teman juga mau belajar tapi bareng expert lainnya, atau mau gali-gali atau mau talk show bareng expert lainnya dari business.id, bisa juga bergabung di sesi Business Forum yang diadakan setiap minggunya. Nah, teman-teman bisa langsung daftar dengan klik link di bio Instagramnya business.id di menu daftar Business Forum ya. Selain itu, business.id juga punya program offline untuk business planner semuanya yang ingin membenahi fundamental bisnisnya. Teman-teman bisa belajar di workshop SBM Advance, di mana Anda akan memperbaiki atau membenahi fundamental bisnis untuk membangun juga menciptakan bisnis agar lebih profitable, sustainable, dan growing. Workshop SBM Advance menggunakan 12 pertanyaan fundamental dari metode pengembangan bisnis SBM yang sudah membantu ribuan pengusaha di Indonesia ini. Dalam workshop SBM Advance, Anda akan mulai dari dasar bisnis ya teman-teman belajarnya. Nah, yaitu playing field atau tempat bermain produk Anda. Lalu kita masuk ke market landscape, di mana kita bisa melakukan pemetaan dari market Anda sampai ke operational profitability, atau bagaimana menciptakan operasional yang profit untuk bisnis Anda. Tentunya workshop SBM Advance bisa diikuti oleh seluruh jenjang bisnis ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sedang membangun bisnis ataupun sedang mengembangkan bisnis, ataupun yang sudah menjalankan bisnisnya udah besar sekarang, bisa juga tetap bergabung di workshop SBM Advance. Oke, workshop SBM Advance akan diajar langsung dan difasilitasi langsung oleh expertnya business.id, yaitu Pak Budi Isman, yang merupakan kreator dari metode pengembangan bisnis SBM dengan pengalaman selama 30 tahun loh teman-teman. Buat teman-teman yang mau belajar dan ikut bergabung di workshop SBM Advance, bisa langsung cek di feed Instagramnya business.id atau langsung ke link pada bio Instagramnya business.id ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Fajar Adiat Moko. Apakah tersedia untuk bisnis teknologi? Nah, di business.id teman-teman bisa belajar untuk segala jenis ataupun tipenya bisnis ya. Jadi teman-teman bisa yang saat ini sedang bergelut di bisnis bidang teknologi, makanan, ataupun fashion pun bisa tetap belajar di business.id, karena semua pembelajarannya bisa dipraktekkan di setiap jenis ataupun tipe bisnis, dengan catatan pastinya ada modifikasi tertentu untuk tiap bisnisnya. Oke ya teman-teman yang sudah bergabung, boleh langsung drop nama dan domisilinya ya di kolom komentar. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman, kita coba undang Pak Bas juga teman-teman, karena udah di 749 ya. Kita akan coba undang Pak Basnya. Oke, sudah bergabung. Selamat malam Pak Bas. Malam Raisa, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Pak Bas? Baik sekali, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, kayaknya lagi nggak di rumah ya Pak. Jadi mana nih Pak? Kita harus citat dulu nih teman-teman. Lagi di Gorontalo. Waduh, seru banget nih pastinya ya. Tapi sebelumnya kan kemarin ya Pak, di hari Minggu, kita ada sesi kopdar bareng business planner semuanya di Blue Korinji. Boleh nggak nih Pak ceritain juga nih keseruan kemarin nih ketemu sama business planner semuanya di sesi kopdar di Blue Korinji Bintaro? Ya, rame kemarin di Blue Korinci Bintaro. Jadi beberapa business
planner sudah sangat merindukan ya. Jadi Pak Budi kemarin kembali mengadakan, moga-moga bisa ke depannya lebih reguler lagi pasca pandemi pada saat itu mungkin yang terakhir-terakhirnya ya. Di sini saya lihat Cici Alzena, Teh Cici juga kemarin hadir nih di Blue Korinci Business Forum ya kemarin ya. Di situ juga banyak peserta-peserta yang selama ini juga sudah pernah ngikutin forum ketemuan di Sabtu ya Kopdar, dan juga peserta workshop sebelumnya juga ikut nimbrung di situ. Pembahasannya materinya bersifat fundamentals dan pertanyaan-pertanyaannya seru ya, dan juga saya dan Pak Budi dan kebetulan Pak Is juga kemarin juga hadir di situ. Kita ngobrolin seputar SBM ya, yang nanti insya Allah kan akan ada ya Senin Selasa besok ya, workshop di Jogja lagi, terus bicara soal value, terus bicara soal kompetisi yang selama ini menghampiri teman-teman, bagaimana kira-kira menyikapi kalau ada pada persaingan yang modalnya lebih besar. Kita juga bahas soal bakar-bakar duit, kita juga bahas hal-hal yang kira-kira gimana caranya supaya nggak ngikutin tren bakar duit dan juga banting harga tentunya. Lumayan dari jam 10 sampai jam 12.30-an saya di sana sampai akhirnya selesai ya, kurang lebih sebelum jam 1 lah kita sudah selesai, tapi seru sekali. Oke, baik. So, seru banget ya ternyata teman-teman untuk sesi kopdar ini. Nah, buat teman-teman semuanya yang ketinggalan nih, untuk terutama yang di Jabodetabek, tapi ketinggalan sesi kopdarnya bisnis.id di Blue Korinci, tenang aja, pastinya nanti kita adakan kembali sesi lainnya, jadwal lainnya. Jadi teman-teman cukup follow bisnis.id, Instagramnya bisnis.id, ataupun Pak Budi Isman, ataupun Pak Baskoro Hadi nih untuk info terkait jadwal atau schedule dari sesi kopdar, ataupun sesi bisnis Q&A, ataupun belajar gratis lainnya. So, Pak, kita sudah di 7.53 malam hari ini. Kita buka dulu terlebih dahulu ya, Pak, sesi bisnis Q&A pada malam hari ini. So, Business Planners, di sesi bisnis Q&A malam hari ini, Pak Bas akan membahas topik menarik nih, yaitu kapan idealnya menaikkan harga. Ini pertanyaan yang paling sering banyak teman-teman tanyakan, kapan sih idealnya ya Pak? Kapan sih waktunya sebenarnya untuk menaikkan harga? Karena teman-teman ini struggle mau menaikkan harga, tapi nggak tahu kapan idealnya, nggak tahu faktornya apa aja. Nah, malam hari ini Pak Bas akan memberikan insight-nya nih seputar kapan idealnya menaikkan harga. So, teman-teman semuanya yang sudah hadir boleh siapkan pertanyaannya, atau sudah punya pertanyaan boleh langsung drop pertanyaannya di box Q&A ataupun di kolom komentar. Tapi kita mulai dulu dengan sesi sharing insight-nya dari Pak Bas terlebih dahulu. Silakan Pak. Yes, terima kasih Raisa, terima kasih lagi sudah menemani saya malam ini untuk bersaparia dengan para business planner. Terima kasih buat teman-teman business planner yang sudah merapat di sini setiap hari Senin dan Rabu ya untuk business Q&A. Dan puji syukur, alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat bisa saling bertemu di sesi ini. Oke, saya lihat ada Ari Kusumawardana nih. Selamat malam dari Bandung, Ari juga ya, kayak Teh Cici juga nih dari Bandung. Kemarin saya cerita di IG saya, jadi hari Minggu, Sabtu ya, hari Sabtu saya berkesempatan untuk datang ke Bandung dan mau jadi mystery shopper di roti Jepang Saho, tapi akhirnya ketahuan sama sang istrinya Ari, jadi akhirnya nggak jadi deh jadi mystery shopper saya. Tapi thank you Ari sudah sudah kita saling bersapa ya melalui WA, dan terima kasih, produknya enak sekali seperti biasa. Saya salah satu penggemar roti Jepang Saho. Nanti kita atur waktu ya, ketemu lagi ya kalau insya Allah pas saya ke Bandung. Oke, Rian Koto juga kemarin juga hadir di Blue Korinci ya Rian ya. Udah lama kita nggak ketemu juga. Selamat bergabung malam ini. Terus ada
Bakar Pak D yang juga rajin. Hanif Zainul Arifin, halo. Amulia D Official. Oke, great. Oke, malam ini kita akan bicara seputar pricing, dan tentunya kalau ditanya kapan idealnya menaikkan harga, biasanya ini pertanyaan yang mungkin jauh dari benaknya teman-teman. Yang ada kapan idealnya banding harga gitu ya. Nah ini tadi pada saat saya ditanya, Raisa kira-kira topik pembukanya apa Pak? Saya pikir ya udahlah sesuatu yang mungkin nggak kepikiran sama teman-teman gitu. Kapan mau naikin harga gitu kan ya. Nah, jadi gini, kalau bicara soal harga ini menarik sekali. Ya, dikala teman-teman selalu berpikir bagaimana berkompetisi dengan mengandalkan harga yang murah, sebenarnya dalam paling tidak pengalaman saya, harga ini menjadi satu senjata sebenarnya buat kita. Ya, harga satu senjata yang bisa kita mainkan. Karena harga ini adalah bagian dari strategi di marketing. Salah satu komponen yang benar-benar sebenarnya bisa kita mainkan. Ya. Jadi bukan menjadi korban kita harus selalu menjual harga murah atau banting harga, tapi sebenarnya harga itu salah satu strategi di marketing. Nah, definisi dulu ya, kita bicara apa sih yang dimaksud harga. Dan kalau kita bicara soal harga, harga itu adalah berapa atau biaya apa atau bentuk apa yang akan dibayarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa kita. Jadi kesukarelaan mereka, ya mereka itu siapa? Ya tentunya target market kita, untuk membayar seberapa tinggi atau seberapa rendah untuk produk atau jasa kita. Jadi definisi itu yang harus kita pahami dulu. Oke. Nah, yang namanya harga ini tentunya berhubungan dengan value. Jadi kembali lagi dalam sebuah pembicaraan produk dan jasa, kita harus kembalinya ke tatanan value kita. Ya, jadi sebelum kita turunkan harga, kita harus pahami dudukan yang namanya value kita di pasaran. Ya, sekali lagi sebelum kita ngeset atau melakukan strategi marketing yang bentuknya harga ini, kita harus pahami dudukan value produk atau jasa kita di pasar. Maksudnya apa? Dudukan value produk dan jasa kita. Artinya kita harus memetakan. Nah, kita ambil contoh mungkin yang seru adalah yang nggak jauh-jauh lah nih buat Ari juga ya. Kita pernah bahas kalau produk roti Jepang Sahu ini sebenarnya harganya berapa sih pantesnya. Dan itu harus kita petakan dulu. Ya, oke. Harga roti Sahu Jepang. Kira-kira dia adanya di kategori apa? Sumpamanya mirip-mirip lah ya. Ini kue yang walaupun bentuknya tidak sama 100%, bisa jadi itu di benaknya konsumen mirip dengan Birch Papas ya. Birch Papas itu ya, karena bentuknya ada rotinya atau pastry dan ada krimnya di antara roti itu. Nah, berarti kan ada reference ya, ada reference atau point of reference di mana produk kita dengan produk yang mirip-mirip seperti Papa Birch gitu ya. Saya selalu kebalik-balik tuh, Birch Papas ya. Orang Jepang ternyata khususnya yang punya Birch Papas itu bacanya bahasa Inggris itu dari kanan ke kiri karena tulisannya kan Birch Papas gitu ya. Makanya saya suka kebalik-balik, Papas Birch gitu ya. But anyway, ya Birch Papas ini paling tidak bisa menjadi reference dari Ari untuk roti Jepang Sahunya. Nah, berarti kan kalau kita lihat mungkin Birch Papas ini harganya, saya nggak tahu berapa sih harganya, 20 atau 25 ribu gitu ya, anggapnya 25 ribu. Setidak-tidaknya untuk produk yang semirip itu di pasaran, harganya 25.000 dengan segala value yang ada di situ ya. Value itu apa? Komponennya apa sih? Fitur, benefitnya yang
kira-kira mengemas produk yang namanya Beard Papas itu. Kalau itu 25.000, nah kita posisikan nih produknya roti Jepang Saho, ya, produknya mirip-mirip, mungkin bisa jadi setara dalam hal produk fitur dan benefitnya, ya. Tapi harus kita akuin yang namanya Papa Beards, ya, kan kembali lagi kan, Beard Papas itu brandnya jauh lebih dikenal, tentunya jauh lebih kuat, berarti dia ada nilai yang lebih tinggi daripada roti Jepang Saho. Oleh karenanya, dari value to value, kita bisa sudah petakan bahwa Beard Papas di atasnya roti Jepang Saho, gitu ya. Nah, jadi kalau seperti ini, berarti kan dari sisi pricing, kalau roti Beard Papas ini 25.000, pastinya kesediaan target market kita untuk membayar antara pilihan dengan Beard Papas dan roti Jepang Saho, bisa jadi dia bersedia bayarnya lebih rendah untuk roti Jepang Saho, gitu ya. Nah, ini kembali lagi, ini pemetaan dulu ya, pemetaan di mana kita tahu, oke, harga kita atau harga roti Jepang Saho harus di bawah dari Beard Papas. Pertanyaannya sekarang, seberapa rendahnya, kan gitu ya. Seberapa di bawahnya, bukan seberapa rendahnya, seberapa di bawahnya Papa Beards itu tadi. Nah, jadi kalau itu yang terjadi, kita paling tidak sudah bisa berancang-ancang bahwa oke, bisa jadi harganya range-nya dari 15 sampai 20. Dan ini enaknya bisa kita tes terhadap customer kita. Ya, kita tes terhadap customer kita, kalau Anda beli ini harganya segini, kira-kira Anda ingin membayar roti Jepang Saho yang bentuknya seperti ini berapa sih? Ya, kita udah bisa taruhan lah, tanda kutip, atau kita bisa mengestimasikan dia pasti akan bersedia membayar di bawah Papa Beards. Tapi yang terpenting kita paling tidak tahu price range yang dia ingin bayarkan berapa. Mungkin bisa jadi 15.000 sampai dengan 20.000, atau 20.000 sampai 23.000, ya, berapapun itu akhirnya kita tahu. Oke. Nah, jadi intinya adalah kita cari reference di pasar yang mendekati atau mirip dengan produk kita, paling tidak kita ada gambaran kita tuh harganya berapa. Oke. Nah, kalaupun tidak ada, bisa jadi kita langsung melakukan survei kepada konsumen. Kita tunjukkan ya produk kita, terus juga konsep produk kita, alias produk kita ini apa sih gitu ya. Nanti sama halnya kita tanyakan kepada mereka berapa, seumpamanya ditakar, kembali lagi contohnya biar konsisten, roti Jepang Saho ternyata dia bilang 25.000 sampai 30.000 dia ingin membayarnya. Anggap aja tidak ada Papa Beards ya, atau Beards Papas ya, sorry. Tidak ada Beard Papas. Kalau kita tahu dia sudah mau membayar, rata-rata mungkin kita tanya 10, 20, 30 orang gitu ya, dia bilang 20 sampai 30.000, dan ternyata Riz sekarang menjualnya, kalau saya nggak salah kemarin 33.000 untuk 2 ya, alias 15.000 satunya. Atau berapa tuh 33 bagi 2, berarti sekitar 16.500. Berarti bisa dibilang bahwa, oh ternyata mereka menakar value kita lebih tinggi dari yang kita perkirakan di awal. Ternyata mereka mau membayar 25 sampai 30.000, sementara kita harganya baru 13.500. Nah, itu sudah menjadi satu kejelasan bahwa kita sudah memberikan value for money. Artinya kita sudah membelikan kemurahan, tanda kutip ya, untuk target market kita. Nah, oleh karenanya kita baru masuk ke strategi pricing kita. Strategi pricing kita pilihannya adalah kita bisa tetap mempertahankan harga
15.000 itu atau 17.000 itu, atau kita punya pilihan setidak-tidaknya kita tahu bisa dinaikkan sampai 25.000 seminimum mungkin, karena tadi kan ceritanya konsumennya bilang bahwa mereka bersedia membayar 25 sampai 30.000 gitu ya. Nah, jadi kembali ke pertanyaan di topik sini adalah kapan idealnya menaikkan harga. Ya, kita pertama harus mengerjakan PR itu, di mana posisi price to value kita saat ini ya, dari pandangan konsumen. Ingat, bukan dari perasaan kita, bukan dari insting kita, bukan dari insting pasangan kita atau orang di sekitar kita. Pastikan itu datangnya dari konsumen. Nah, setelah kita ketahui petanya itu, buatlah strategi pricing kita, alias kita punya pilihan nih. Kalau tadi contohnya ternyata mereka ingin membayar lebih tinggi daripada apa yang kita sudah tetapkan sekarang, berarti kita ada pilihan untuk menaikkan harga. Itu ya. Terus mungkin yang kedua, opsinya apa? Ya, opsinya biasanya kalau ternyata ada kenaikan biaya produksi, terus juga kita belum tahu petanya, ya lakukanlah survei tadi itu, sehingga profit kita tidak tergerus gitu ya. Jadi jangan hanya sekedar harga bahan pokok naik atau COGS kita naik, terus kita berkewajiban untuk menaikkan harga tanpa melihat peta di pasaran, itu beresiko kita produknya menjadi tidak kompetitif atau kita kalah bersaing dengan harganya pesaing-pesaing lain gitu. Baik, itu mungkin sebagai pembuka. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Kembali kalau tidak berhubungan dengan topik malam ini pun, selama itu berhubungan dengan bisnis, silahkan diajukan di sini. Oke, baik Pak Abbas. So, teman-teman semuanya abis denger insight ya, pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang udah mulai timbul, tapi boleh banget langsung ditanyakan. Teman-teman boleh drop pertanyaannya di box Q&A ataupun di kolom komentar ya. Oke Pak, sebelum kita ke Business Planner siapa, tentunya nih balik lagi ya, sebenarnya kita harus memahami terlebih dahulu market atau pasar kita ya Pak. Kembali lagi memahami customer lagi. Nah, lalu Pak, bagaimana nih Pak? Kan pastinya teman-teman saat ini punya harga ya Pak, yang mungkin belum sesuai dengan value ataupun belum sesuai dengan marketnya nih Pak. Lalu teman-teman nih mau mulai mengubah harganya atau menaikkan harganya nih Pak. Lalu bagaimana strategi yang teman-teman bisa coba pakai nih Pak untuk menaikkan harga tapi nggak mengurangi daya tarik konsumennya nih Pak? Menaikkan harga tanpa mengurangi daya tariknya. Ya itu tadi. Betul Pak. Baik kita tahu dudukannya di mana dulu gitu ya. Karena ini kejadian nyata ya, bukan hanya ada beberapa teman-teman yang benar-benar sudah melakukan survei, tapi juga dari pengalaman kami ya, sebagai praktisi seperti itu. Jadi kita harus tahu dudukannya value kita relatif terhadap pemain-pemain yang lain itu di mana. Nah dari situ itu akan memberi bacaan ke kita bahwa sebenarnya posisi kita sekarang value for money kah, atau bahkan kebalikan gitu Raisa. Bisa jadi ternyata yang kita pikir kita dihargai 100.000, ternyata mereka setelah kita survei maunya bayarnya cuma 50.000, ekstrim saja gitu. Itu juga kadang terjadi ya, jadi meleset dalam kita mengestimasikan di awal. Walaupun sebenarnya kalau kita ingin meluncurkan sebuah produk, dalam setting pricing harusnya kita lakukan sebelum kita meluncurkan sebelum kita meluncurkan produk tersebut. Jadi kita sebenarnya harusnya sudah dapat bacaan itu sebelum kita meluncurkan produk. Tapi kan kenyataannya teman-teman kan sudah punya produk dulu nih ya, nggak apa-apa. Jadi sebelum terlambat, ya lakukan survei itu. Jadi kita ada keyakinan gitu bahwa harga kita sebenarnya berapa sih ditakarnya oleh si market kita gitu. Oke, baik Pas. Jadi buat teman-teman semuanya, jadi nggak perlu takut sebenarnya Pak untuk menaikkan harganya ini. Ada stepnya, ada strateginya yang teman-teman bisa tadi ulang kembali nanti setelah bisnis Q&A kelar, teman-teman bisa
ulang kembali, baca kembali, dengarkan kembali ya Pak, karena tentunya step atau strategi ini bisa teman-teman praktekkan di semua jenis tipe bisnis juga ya Pak, jadi gampang banget diaplikasikan juga. Oke Pak, saya ada ambil pertanyaan dari kolom komentar dari Vincent FU. Biasanya kenaikan price berapa persen Pak kalau di bidang hotel untuk penjualan kamar? Nah, oke, apa namanya, kembali kenaikannya berapa itu kan relatif ya. Jadi eh, apa namanya, bisa kita lakukan berdasarkan yaitu tadi opportunity untuk menaikkannya berapa. Jadi contoh umpama kayak saya pernah melakukan ada sebuah produk yang dijual saat itu harganya 30.000 gitu ya, tapi setelah kita survei target marketnya bersedia untuk membayar 40 sampai 55.000. Bayangkan itu ya, harga jual sekarang 30.000, tapi setelah disurvei customernya willingness-nya atau kebersediaannya membayar 40 sampai 55. Nah, paling tidak kita sudah lihat tuh ruangnya. Minimum kalaupun kita naikin dari 30 ke 40, berarti berapa tuh? 33,333% kan gitu ya. Minimum aja harusnya kita punya keyakinan. Tapi itu untuk contoh khusus yang seperti itu. Nah, saya nggak tahu sekarang untuk Vincent ya. Di hotelnya sekarang harganya berapa, terus di takarnya berapa. Itu bisa jadi range-nya kan berbeda dengan contoh yang saya berikan tadi. Oke, nah kalau kembali lagi ke contoh tadi, setidak-tidaknya kalaupun kita mau menaikkan harga seagresif 33,3% pun harusnya masih aman. Karena itu di batas bawah mereka mau membayarnya 40 sampai dengan 55.000 tadi. Seperti itu ya. Jadi kembali lagi, ini kita harus memahami target market kita sendiri dan juga apa namanya, kategori dan pasar kita seperti apa sih gitu, sehingga kita bisa tahu ruangnya naikinnya sampai berapa. Oke, baik. Terima kasih Pak Bas. Semoga bisa membantu jawaban dari Pak Bas nih untuk Vincent TTFU. Lalu Pak, apa saja nih Pak faktor-faktor yang mungkin teman-teman bisa lihat nih untuk teman-teman mempertimbangkan untuk menaikkan harga nih Pak? Banyak kan karena teman-teman mungkin mikir, oh faktornya begini ya, oh faktornya begini. Karena kan tadi kita lebih fokus pada bagaimana marketnya ini berubah ya Pak. Bagaimana value-nya juga didudukan. Nah, faktornya nih selain itu Pak, apalagi sih Pak? Ya, biasanya kalau saya sebenarnya memang dalam sisi perhitungan internal kita akan memperhitungkan yang namanya cost of goods sold ya. Jadi apa namanya, ujung-ujungnya kan kita tidak mungkin menjual di bawah harga cost of goods sold gitu kan. Nah, sebenarnya kekhawatiran itu tidak pernah saya apa ya namanya, saya alami karena ternyata ya karena pemain-pemain yang ada di pasaran itu kalau kembali tidak banding-bandingan harga gitu ya, sama-sama menjalankan sesuai dengan value pasarannya, umumnya tentunya harga jualnya paling tidak akan memberikan margin tertentu. Jadi walaupun yang namanya COGS itu untuk perhitungan internal sangat penting, tapi biasanya yang didulukan adalah kita memahami value-nya itu dulu. Jadi pahami value kita, pahami value pemain-pemain lain yang ada di kategori kita yang sama, ataupun kalau nggak ada yang sama di kategori tetangga yang mirip-mirip, itu berapa. Ya, terus yang kedua juga apa namanya, faktor strategi kita. Kita kalau ingin apa namanya, memberikan kompetisi yang atau kita ingin produk kita lebih kompetitif, biasanya kita akan memberikan gap kepada customer-nya cukup tinggi. Artinya apa? Artinya harganya apa namanya, serendah yang mungkin yang kita bisa charge ya terhadap value yang cukup tinggi gitu ya. Jadi gap itu kita pertahankan cukup tinggi. Nah, itu biasanya kalau dalam kompetisi atau persaingan di pasar yang sangat ketat, biasanya kalau kita ngasih value for money-nya atau gap-nya itu cukup tinggi antara value sama pricing-nya, kita akan bisa bermain dengan lebih baik ya, alias
strategi kita bisa kita terapkan. Nah, itu kembali lagi kan faktornya apa nih tadi yang Raisa tanyakan, ya faktor di mana strategi pricing kita mau maininnya seperti apa gitu ya. Faktor ketiga adalah penerapannya. Sewaktu saya dulu mungkin di susu bayi gitu ya, di kategori itu kebiasaannya kalau menaikkan harga nggak sekaligus satu kali dalam 1 tahun. Jadi kalau ada targetnya mau menaikkan seumpamanya 10%, ya, biasanya itu dicicil. Jadi di Januari naiknya cuma 3%, terus nanti di bulan Juni naiknya 3%, gitu kan. Itu udah secara kumulatif kan udah lebih dari 6% kan ya. Lalu baru di akhir tahun naik lagi sisanya untuk mencapai 10%, seumpamanya seperti itu. Jadi ada faktor di mana pertimbangan untuk mengimplementasikan supaya customer tidak terlalu kaget gitu, itu ada fase untuk memberlakukannya beberapa kali dalam 1 tahun. Seperti itu sih. Oke, baik Pak Basa. Jadi ada 3 faktor tadi ya Pak yang benar-benar utama yang teman-teman harus perhatikan, yaitu value-nya, lalu strateginya, sama penerapannya. Jadi teman-teman perlu dicek lagi ya Pak, perlu dipahami lagi lebih dalam lagi nih untuk menaikkan harga. Faktor tadi itu sangat penting buat teman-teman cek kembali atau perdalam lebih dalam lagi. Oke Pak, saya ambil pertanyaan dari Bakso Bakar Padi di kolom komentar. Tambahan kemasan yang menarik, apakah bisa dijadikan alasan naik harga? Produk saya bakso bakar, kemasan lama dengan mika plastik. Ya, tentunya selama kita menaikkan value secara total, mau itu di tingkat fitur, mau itu di tingkat benefit, mau itu di tingkat penajaman, motivasi atau alasan yang kita bisa dapat dari konsumen, itu semuanya tentunya akan berbanding lurus dengan peningkatan value kita secara total ya. Kalau seandainya ya anggap aja ada orang jualan bakso tanpa dibungkus dengan bakso yang dibungkus, pasti udah dihargai oleh konsumennya berbeda kan. Yang dibungkus saja pasti akan dihargai lebih daripada yang tidak dibungkus. Sama-sama dibungkus tapi bungkusannya sih ini lebih elegan ya, lebih higienis, lebih ini, tentunya itu juga akan dihargai. Jadi sebenarnya customer itu adil gitu ya, kalau dia tahu barang ini value-nya terlihat oleh dia dan dipersepsikan oleh dia lebih tinggi, dia akan mau membayar produk tersebut lebih tinggi dari yang tidak seperti itu gitu ya. Oke, baik Pak Bas. Semoga bisa membantu jawaban dari Pak Bas untuk bakso bakar Pak Ade. Next saya tanya lagi ya Pak, karena teman-teman masih malu-malu nih untuk bertanya. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan boleh langsung drop pertanyaan di box Q&A ataupun di kolom komentar. Teman-teman tenang aja, pertanyaan yang di luar dari topik malam hari ini tapi masih berhubungan dengan bisnis pun masih akan kita jawab. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya. Pertanyaannya kita ambil semuanya. Oke, saya mau tanya lagi ya Pak. Pastinya untuk menaikkan harga ini kan perlu ya Pak komunikasi ke konsumen. Even kita sudah survei, teman-teman bisa biayain produk tersebut di harga berapa. Tapi kan tetap ya Pak, kita harus komunikasikan kembali nih terkait kenaikan harga. Nah, lebih tepatnya nih Pak, bagaimana nih Pak kita mengelola komunikasinya kita ini untuk menyampaikan ke customer kita untuk kenaikan harga yang kita lakukan nih Pak. Ya, jadi apa namanya, sebelum even menaikkan harga ya, sebelum kita kepikiran menaikkan harga, di harga yang sekarang pun selalu kita anjurkan untuk menguatkan yang namanya pengenalan brand kita, ya, alias iklan yang sifatnya thematic. Kalau kita belajar di value creation itu, kita harus terus mengenalkan, mengingatkan brand kita sebelum ada rencana sekalipun untuk menaikkan harga. Jadi di situasi yang normal ya, kita harus terus berpromosi, kita harus terus berkomunikasi sehingga kita akan selalu berada di top of mind atau di ujung benak konsumen kita. Kalau dia bicara mengenai kategori tertentu, harapannya adalah kategori tertentu itu brand kita yang duluan teringat, kan intinya seperti itu. Nah, selalu juga saya sampaikan dan ingatkan kepada teman-teman, brand kita
dengan value yang kita miliki harus lalu dikomunikasikan dulu, baru bicara soal price. Ya, jadi kita komunikasikan siapa kita, kekuatan kita apa, keunikan kita apa, relevansi kita apa, baru kita bicara soal price. Dan jangan pernah terbalik urutannya. Jangan pernah memperkenalkan harga dulu, baru brand kita, keunikan kita, relevansi kita. Itu kebalik namanya. Nah, apalagi sekarang kalau kita ingin menaikkan harga, kita harus memastikan bahwa it's all justified atau terjustifikasi atau ada alasan kenapa harga itu kenaikannya worth it, ya, sangat bernilai buat konsumen kita. Ya, jadi di situasi normal mereka udah mengenal harga kita seperti apa, dan dikala kita akan menaikkan harga, ya kita juga tidak perlu menyampaikan kepada mereka bahwa harga kita naik lu sekarang, ya enggak juga gitu. Tapi maksud saya, sebelum kita menaikkan harga di price list kita, ya kita sebaiknya setidak-tidaknya tetap gencar dalam berpromosi dan berkomunikasi. Oke. Oke, baik Pak. Jadi dengan fitur ataupun manfaat dari produk tersebut yang kita kenalkan, kenaikan harga ini sebenarnya bisa beriringan ya Pak, karena mereka merasa manfaat dan fiturnya ini bisa beriringan nih dengan kenaikan harganya. Jadi mereka merasa enggak terlalu berat ya Pak untuk harga yang agak naik dari sebelumnya. Ya. Oke, baik Pak. Lalu Pak, apakah nih Pak kita perlu menaikkan harga produk kita secara berkala nih Pak, dalam 1 tahun mungkin bisa 2 kali ataupun lebih dari itu Pak? Ya, lucunya di kategori tertentu yang pernah saya alami itu ya, ada satu kategori yang mana justru harga yang tertinggi yang dicari oleh target market kita. Itu menarik sekali. Jadi apa namanya, target marketnya kebenaran ibu-ibu itu apa, harga yang lebih tinggi, yang lebih dipercaya. Akhirnya apa yang terjadi, Reza? Akhirnya ya para produsennya itu berlomba-lomba naik-naikkan harga duluan gitu. Jadi jauh dari perkiraan bahwa banting-banting harga duluan, nih justru kebalikannya. Karena kita saking mengenal konsumen kita, target market kita, dan persepsi harga yang paling tinggi di kelasnya itu dianggap yang paling baik gitu ya. Dan ini menarik sekali gitu ya. Akhirnya kita justru bagian dari strategi marketing secara keseluruhannya di bagian pricing, justru kita harus merencanakan setiap tahun harus naik gitu. Harus naik. Dan itu ya seperti tadi saya sampaikan, eksekusinya itu bisa dilakukan 3 kali dalam setahun atau 2 kali minimum dalam setahun dengan harga yang pokoknya kita akan lebih tinggi gitu. Itu unik sih saya bilang ya. Dan apa namanya, fenomena yang namanya kalau produk itu sudah premium atau super premium atau bahkan luxury ya, seperti kita tahu barang-barang luxury itu justru kalau kita lihat customer itu sudah semakin buta terhadap harga, alias butanya tuh udah nggak mikirin lah naiknya berapa juga akan beli. Tapi ini catatan bahwa kalau yang namanya premium, super premium ataupun luxury biasanya itu jelas sekali ya value yang mereka dapatkan apa gitu ya. Sebelum jangan sampai teman-teman berpikir, oh berarti enak juga ya, kita naikin harga aja terus gitu. Ya hati-hati gitu ya. Oke. Oke, baik Pak Bas. Jadi teman-teman bisa coba menaikkan harganya secara berkala ya Pak, atau 2 kali, mulai 2 kali ataupun 3 kali ya Pak, secara bertahap. Oke Pak, sebenarnya kan teman-teman sudah pasti punya harga ya Pak sekarang, tapi merasa tahun ini nggak butuh menaikkan harga karena hasilnya bagus, punya keuntungan yang besar dari harga tersebut, tapi kan tetap ya harus kembali coba menaikkan harga. Nah Pak, apa sih resikonya nih Pak yang terkait dengan menaikkan harganya terlalu cepat ataupun terlalu lambat, seperti teman-teman yang merasa tahun ini nggak perlu naikin harga tapi tahun depan mau coba nih Pak? Ya, apa namanya, kalau kita bicara soal harga, apalagi menaikkan harga,
ada satu hal yang perlu menjadi catatan teman-teman. Kita harus yakin. Kita harus yakin, tapi bukan sekadar yakin buta gitu ya, tapi yakin dengan segala perhitungan kita. Itu yang paling tidak pengalaman saya membuktikan bahwa kita harus benar-benar yakin kalau kita menaikkan harga. Yakinnya apa? Yakinnya itu tadi. Ya, value kita berapa sih? Harga kita berapa sih terhadap value itu? Dan kalau emang itu kita sudah dapetin, oh kita juga dapat harganya kompetitor, wah kita bisa ngeset harganya di atasnya kompetitor kalau kita udah tahu bahwa value kita toh juga lebih tinggi gitu. Akan lebih baik kalau seandainya value kita lebih tinggi dari kompetitor, harga kita sama dengan kompetitor, itu paling ideal gitu ya. Tapi pun kalau kita ada keterpaksaan dalam perhitungan kita bahwa kita harus naik harga karena kita ingin menargetkan atau profit objektif kita, ya target profit kita di tingkat tertentu, sehingga salah satunya adalah menaikkan harga atau menaikkan volume, ya pilihan keduanya. Kalau kita bilang bahwa oh kayaknya untuk menaikkan volume agak susah, ya kita akan menaikkan harga dengan mempertahankan volume yang sama. Dan kalau itu menjadi strateginya, ya kembali lagi harus yakin bahwa benar loh kita naikin harga segini, value kita masih lebih tinggi dari harga yang barunya nanti gitu ya. Dan ya harus seperti itu, Raisa. Jadi teman-teman bisa punya keyakinan, dan harus punya keyakinan itu dengan pembacaan atau PR yang kita udah kerjakan dulu gitu. Yes. Oke, baik Pak. Jadi memang harus yakin ya Pak untuk menaikkan harga ini, walaupun bertahap seperti tadi 3 kali atau 2 kali dulu, itu pun harus dicoba ya Pak. Karena balik lagi kita nggak boleh stuck di situ aja dan harus coba untuk menaikkan harga. Oke, baik Pak. Lalu mungkin teman-teman ya Pak, dengan menaikkan harga ini pasti mikir, nanti target marketnya berubah nih Pak. Karena kita naikin harga sesuai dengan value, nanti bisa berubah nih harganya dan marketnya. Nah, apakah kejadian itu tuh bakal kejadian Pak? Seperti perubahan marketnya ini bakal kejadian nggak Pak dengan kita menaikkan harganya? Ya, mungkin saya pengen ngasih contoh pasar handphone lah ya. Walaupun mungkin teman-teman di sini bukan kategorinya, dan kebanyakan kan kategorinya di kuliner atau di fashion ya, atau consumer goods, tapi bukan electronic goods ya. Tapi yang sering saya pakai contoh itu adalah perihal di handphone ya. Nah, jadi ceritanya gini. Kalau dulu itu mungkin produk-produk Cina gitu ya, anggapnya 15-20 tahun yang lalu gitu ya. Value-nya produk-produk Cina itu, handphone dari Cina itu bisa jadi sepertiga dari produk Korea atau seperempat dari produk Apple gitu ya. Tapi sejalan dengan waktu, mereka catch up, mereka ngejar. Ya, mereka, maksud saya produk Cina ini mengejar produk-produk Samsung atau Korea dan juga iPhone ya. Akhirnya mereka value-nya bisa naik terus dan mendekati, dan bahkan di beberapa line-nya, di beberapa modelnya produk-produk Cina itu bisa value-nya sama atau lebih tinggi dari dulu masih ada LG dan di produk Korea ya. Sekarang udah nggak ada LG, tinggal Samsung. Akhirnya apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia mempertahankan harganya di bawah. Jadi bisa dibayangkan value-nya sudah hampir sama, bahkan lebih tinggi daripada Samsung gitu ya. Mereka sudah berani akhirnya mempertahankan harganya di bawah. Tetap di bawah, tapi gap-nya nggak sepertiga lagi. Bisa jadi sama atau cuma 10-15% ya. Kalau kita lihat ya, anggap aja Samsung sekarang harga 15 juta. Produk-produk Cina udah nggak sepertiganya. Bisa dengan fitur dan benefit yang mirip atau sama ya, atau bahkan lebih baik ya, itu dia bisa sampai 13 juta, 12 juta. Jadi udah nggak sepertiganya. Ya kan, 12-13 juta terhadap 15 jutanya produk Korea, nggak jauh gapnya. Nah, ini yang harus hati-hati dicermati. Kalau kita di posisinya Samsung, kita harus cermati. Berarti value itu sudah harganya
diturunkan. Jadi produk pesaingnya Samsung itu sudah bisa meningkatkan value tanpa menaikkan harga. Ya, ini yang harus dicermati oleh teman-teman. Ya, kalau umpama tadi mungkin bakso bakar Pak D gitu ya. Seandainya kita sudah tahu harga bakso yang sekarang model-model kayak gini harganya udah nggak 30.000 gitu. Ada pesaing-pesaing kita yang mungkin lebih enak, servisnya lebih baik, packagingnya lebih baik, tapi dia nge-charge-nya 25.000. Nah, itu adalah yang saya sebut tekanan dari competition. Dan itu yang harus kita perhatikan nih. Value kita sekarang pasarannya berapa sih? Dan itu bergerak ya, bisa bergerak naik, tapi juga sebaliknya bisa bergerak turun. Ya, biasanya yang bisa value itu bergerak turun itu produk-produk teknologi, produk-produk elektronik, produk-produk digital, atau juga makanan-makanan yang sudah tanda kutip makanan pasaran gitu ya. Dia value-nya bahkan tidak naik gitu, bahkan sama di tengah inflasi yang meningkat atau bahkan turun. Nah, ini teman-teman yang harus bisa baca dan mencermati dari waktu ke waktu gitu ya. Khususnya di kategori yang kompetisinya cukup ketat gitu. Oke, baik Pak. Jadi memang ada bisa jadi pergerakan ya marketnya. Jadi teman-teman perlu kembali melihat ya Pak, perlu kembali mencermati value-value-nya sendiri, bahkan ke marketnya sendiri ya Pak, dan lebih memahami nih value dan marketnya. Oke, saya ambil pertanyaan di kolom komentar ya Pak dari Oki Aditama. Saya sematkan sebentar. Produk saya susu kambing nih Pak. Banyak sekali kompetitor dari herbal atau alami. Jika perspektif Pak Bas lebih ke herbal BPOM TATR atau BPOM MD nih Pak, minta pencerahannya. Jika perspektif saya lebih ke herbal atau BPMD. Nah, ini kan kembali saya nggak bisa jawab Oki Aditama ya, karena kita harus pahami kepada yang namanya market itu dan consumer itu dari sisi buying factors-nya. Dan persepsi mereka mana yang akan dia hargai gitu ya. Apakah itu dihargai lebih ke obat, apakah itu dihargai lebih ke herbal, apa lebih dihargai kepada makanan biasa, karena ini hubungannya tadi ke ini ya, ke herbal atau MD ya, MD number atau TR kan gitu ya. Nah, jadi yang Oki harus pahami ini, susu kambing ini dia akan dilarikannya kemana? Apakah nutrisi umum, apakah herbal, apakah jamu, apakah apa? Nah, bagaimana kita mengetahuinya? Ya, kita buat konsep, kita survei ke target market kita. Gitu ya, kan cerita saya waktu itu kalau soal Anlin kan saya menggeser istilahnya dari hanya sekedar susu ke nutrisi. Gitu ya, walaupun tetap MD juga gitu. Tapi maksud saya selalu berpendapat bahwa yang namanya kategori itu adalah ciptaan manusia. Jadi kita sebagai manusia juga punya pilihan untuk menciptakan kategori baru. Nah, bahkan mungkin nggak herbal, mungkin nggak obat, mungkin nggak apa namanya susu biasa, tapi bisa ditemukan kategori baru nih, Oki. Nah, itu nanti menyasarnya tentunya ngikutin aturan, apakah itu ke TR atau ke MD nantinya. Tapi yang terpenting adalah kita pahami yang sekarang ada seperti apa, kalau kita ada potensi buat kategori baru, di luar herbal, di luar susu, dan itu apa, itu yang lebih penting gitu. Oke, baik Pak Bas. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa membantu jawaban dari Pak Bas ya untuk Oki_Aditama. Next saya ambil dari Sunan Ali Esim nih Pak. Saya sematkan sebentar. Izin bertanya, bagaimana ketika harga kita naikkan tetapi konsumen malah pindah ke kompetitor? Apakah kita akan menurunkan harga lagi atau pakai opsi lain nih Pak? Nah itu, jadi sebelum kita menaikkan harga yang seperti tadi saya sampaikan nih, Sunan Alih Sim. Jadi kita harus hati-hati, jadi jangan langsung naikin harga. Ya, karena kalau kita tidak hati-hati, kita bisa kehilangan competitiveness atau daya saing kita. Gitu ya. Jadi kembali lagi, PR-nya harus dikerjakan, ya. Terus kita dari PR itu kita harus punya keyakinan, ya. Karena kalau memang itu yang terjadi,
Dan kita tahu kok kompetitor kita juga value nggak setinggi kita, harusnya kita yakin dan konsumen itu tidak pindah, ya. Kecuali nih resesi ekonomi, kecuali memang pokoknya daya beli itu drop sekali gitu ya. Biasanya kalau terjadi situasi makro ya, bisa makroekonomi atau geopolitik ya, kayak ada perang akhirnya mempengaruhi segala sesuatu, orang jadi tidak punya duit, ya nyatanya mereka pasti akan trading down ya, trading down. Nah, itu keuntungan atau keunggulan produk-produk yang massal, yang produk ekonomi yang harganya lebih rendah dari produk yang menengah biasanya akan diuntungkan karena kebanyakan, apalagi ini produknya yang sifatnya tidak bisa ditunda pembeliannya, akhirnya mereka trading down. Tapi umumnya, nah kalau pengalaman saya sering menjual produk yang menengah ke atas, itu akan rebound sebenarnya, ya. Jadi akan rebound dalam waktu menengah atau jangka panjangnya biasanya rebound. Oleh karena kenapa setiap habis krisis toh produk-produk yang menengah dan premium tetap ada gitu ya. Dan kita ketahui konsumen-konsumen yang menengah dan premium itu biasanya terpengaruh terhadap situasi ekonomi itu jauh lebih kecil karena mereka lebih kuat ya purchasing power-nya biasanya gitu. Nah, jadi kalau ini terjadi konsumennya pindah di situasi ekonomi yang normal-normal aja, harusnya salah baca ini, salah strategi, salah ngerjain PR-nya nih kalau saya bilang, Senan. Oke, baik Pak Bas. Semoga bisa membantu jawaban dari Pak Bas nih. Untuk Sunan Ali Asim. Saya ambil pertanyaan lagi dari box Q&A. Sebentar. Jika strategi naik harga plus kesesuaian value sudah diterapkan, apabila tidak diterima market, harus bagaimana, Pak? Anak jalan Kaliurang, weh, wong Jogja iki. Jika strategi naik harga kesesuaian value sudah diterapkan apabila tak diterima market, harus bagaimana? Ini pertanyaannya sama dengan Sunan. Jadi berarti kan maksudnya tidak diterima kan mereka akhirnya tidak membeli produk kita atau pindah ke lain hati kan. Jadi ya jawabannya sama, anak jalan Kaliurang ya. Ya kita harus kerjakan PR kita dengan baik gitu ya. Karena kalau kita menjalankan itu harusnya strategi naik harga itu benar-benar terdukung atau justified ya dengan value yang kita terapkan gitu kan. Jadi ya jangan dinaikkan kalau PR-nya mendukung bahwa produk kita masih dianggap pas gitu, atau bahkan kebalikannya produk kita masih dianggap terlalu tinggi dari value-nya. Ya, jadi sama ya jawabannya dengan tadi yang sebelumnya. Oke, baik Pak Bas. Semoga bisa membantu jawaban dari Pak Bas untuk anak jalanan Kaliurang. Lalu saya ambil pertanyaan dari Sonza Kusuma di kolom komentar. Malam coach, langkah apa yang kita ambil saat kita harus menaikkan harga karena harga bahan juga naik nih? Oke. Karena harga bahan naik. Yap. Dia menaikkan harga, tapi harga bahannya juga naik, Pak. Oke, jadi itu kan kembali kepada strategi kita ya. Jadi gini, saya punya cerita sebelum jawab secara langsung ya, sebagai konteks saja. Jadi kalau 3 pemain kuat dunia untuk di consumer goods kan ada Nestle, ada Danone, ada Unilever ya, di makanan ya. Nah, jadi dalam situasi makro yang sekarang ini terjadi, biaya produksi ya, mau itu biaya bahan baku atau biaya transportasi karena di Hormuz sana itu teluk Persia itu dicegat dan lain sebagainya, akhirnya cost of goods-nya berpengaruh. Ketiga pemain ini ada yang nahan harga, ada yang menaikkan harga, ada yang menaikkan tidak terlalu tinggi. Saya lupa di antara ketiga itu. Tapi intinya semua menaikkan harga dan kalau nggak salah
Nestle itu yang paling tinggi deh menaikkan harga gitu ya. Tidak setinggi Danone dan juga Unilever. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi justru yang paling tinggi turunnya belum tentu yang paling tinggi kenaikan harganya. Benar sekali, menaikkan harga itu karena tekanan salah satunya COGS tadi ya, atau HPP gitu ya, akan berpengaruh pada volume. Tapi kita kalau bisa, kita jangan menaikkan harga duluan gitu, karena sudah pasti secara umum dan secara teori yang terbukti dipraktekkan adalah kenaikan harga akan menurunkan volume. Jadi siapa yang naikin harga duluan, anggapnya ini kan value-nya sama ya, jadi saya nggak bilang value-nya berbeda nih ketiganya nih, Nestle, Unilever, sama Danone. Strategi kita untuk menaikkan harga sebisa mungkin kita tahan selama-lamanya gitu ya, tentu dengan menghitung kemampuan kita gitu ya. Jadi kalaupun COGS naik, biasanya kan berlaku untuk semuanya juga. Sebisa mungkin kita perhitungkan kapan nih kalau bisa kita naikin harganya belakangan. Tapi kembali saya ingatkan harus berdasarkan kemampuan kita. Itu ya. Jadi kalau itu nggak ada pilihan ya harus naik harga, ya harus naik harga karena akan berlaku juga di kompetitor kita kan gitu. Oke, baik Pak Bas. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Bas untuk Sonza Kusuma. Oke Pak, sebelum kita tutup nih Pak, apakah nih Pak ada pengalaman Pak Bas dalam menemani teman-teman semuanya membangun bisnis ataupun dari pengalaman Pak Bas sendiri membangun bisnis di perusahaan-perusahaan besar nih Pak? Apakah ada pengalaman seru Pak dalam di perusahaan-perusahaan besar ini saat menaikkan harga Pak? Apakah ada yang sampai gagal ataupun di luar dari ekspektasi ataupun strategi awal, Pak? Ya, apa namanya, banyak ya, tapi mungkin ada beberapa yang menarik. Tadi yang menarik yang pertama itu adalah dikala saya mengetahui kategori itu benar-benar berpersepsi bahwa harga yang lebih tinggi itu yang lebih baik gitu. Jadi keunikan itu kita ketahui gitu ya, sehingga gameplaynya untuk di soal pricing ya kita leading in price increase. Menaikkan harga yang duluan untuk mendapatkan kesempatan prime mover saya nyebutnya ya, pemain pertama yang menaikkan harga yang mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Tapi juga ada kalanya yaitu tadi kita masih punya keyakinan bahwa harga kita itu mahal gitu ya, karena kita berorientasi pada kita jual harga yang semurah-murahnya, serendah-rendahnya. Ya, saya nggak senekat teman-teman kebanyakan ya yang banting-banting harga dan lain sebagainya. Tapi kita selalu sebagai manusia, kepedean kita selalu dites. Barang kita benar nggak nih ya, cukup menarik nggak ya, gitu ya. Dan itu harus saya akui, ya makanya tadi saya sampaikan, kita harus punya keyakinan. Itu pun kita juga masih ngeri-ngeri sedap istilahnya. Karena kita takut ngerjain PR-nya belum benar gitu ya. Sehingga harga kita masih merasa oh kayaknya lebih mahal dari competitors di mata target market kita ya untuk kategori tersebut. Jadi itu pengalaman-pengalaman saya yang saya nggak bisa pungkirin ya buat teman-teman. Yang namanya pricing itu benar-benar harus punya keyakinan yang tinggi, perhitungan yang tepat ya. Apalagi kalau sebelum kita menaikkan harga. Ya masalahnya itu tepat atau tidak tepat, time will tell gitu ya. Setelah hanya kita lakukan, kita eksekusi harga yang lebih tinggi, baru kita lihat hasilnya. Dan dari situ kita pelajari sebenarnya, oke, bisa jadi saat ini menaikkan harganya terlalu agresif, bisa jadi oke, ya, tidak ada pengaruh terhadap volume kita gitu ya. Dan itu perlu dipraktekin ya. Jadi teman-teman harusnya sering melakukan analisa ini sebelum menaikkan harga gitu supaya lebih aman. Oke, baik Pak Bas. Sampai kita di penghujung sesi bisnis Q&A pada malam hari ini. So, teman-teman, step-step yang sudah di Pak Bas berikan ataupun
tips-tips lainnya yang udah Pak Bas berikan pada malam hari ini teman-teman bisa langsung praktekkan ya, dan PR-nya harus dikerjakan ya Pak, karena banyak banget teman-teman yang harus ngerjain PR nih kayaknya ya Pak dari sesi bisnis Q&A pada malam hari ini. Nah sebelum kita tutup Pak, mungkin ada semangat dulu nggak nih buat teman-teman semuanya supaya ngerjain PR-nya bener lagi, biar mantep lagi dan bisa lebih mendalami bisnisnya sendiri Pak, silakan. Ya, tadi dua hal ya. Yang pertama kita harus pahami petanya dulu. Ya, itu sebenarnya PR terbesarnya memahami peta ya. Kita sebenarnya nilai produk kita atau value kita di mana terhadap kategori, terhadap near kategori atau kategori tetangga, sehingga kita ada bayangan kita sudah posisinya di mana. Yang kedua, setelah itu PR-nya adalah ya udah kita koreksi ya, koreksi harga kita. Koreksinya apa? Jangan lupa bisa naik, bisa turun kan gitu ya. Ada opportunity untuk menaikkan walaupun tidak langsung setinggi nilai yang diberikan oleh konsumen, atau bahkan kita harus berani mengkoreksi turun kalau kita dianggap harga kita kemahalan gitu ya. Harganya kemahalan maksudnya value kita lebih rendah dari harga yang kita bebankan ke konsumen. Itu sih dua hal aja sederhananya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Basto. Teman-teman, step dan tips-tips tadi bisa langsung teman-teman praktekkan ya untuk mulai menaikkan harga. Apalagi ini udah bulan sudah mau puasa ya Pak, teman-teman bisa coba lagi nih. Apalagi bulan-bulan puasa, saat-saatnya teman-teman bisa naikin harga ya Pak, sebenarnya nih mulai bisa naikin harga walaupun bertahap, teman-teman bisa coba. Nah, teman-teman semuanya, step tadi bisa langsung dimanfaatkan dan dipraktekkan dengan baik ya. Oke, terima kasih banyak Pak Bas sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Sudah setia nih nemenin business planner semuanya untuk sharing dan menjawab pertanyaan-pertanyaan business planners yang pastinya seru-seru banget dan sesuai dengan case-nya ya Pak, karena teman-teman ini pasti banyak banget pertanyaan dalam membangun bisnis. Terima kasih banyak Pak Bas. Terima kasih Raisa, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat Pak Bas. Raisa. Oke, terima kasih business planner sudah bergabung di sesi bisnis Q&A pada malam hari ini juga. Teman-teman nggak ketinggalan juga Business.id punya sesi program offline dari Business.id, yaitu workshop SBM Advance buat teman-teman semuanya yang ingin memperbaiki atau membenahi fundamental bisnisnya mulai dari dasar nih supaya bisnisnya lebih kokoh, lebih mantap lagi. Jadi teman-teman bisa bergabung di sesi workshop bisnis SBM Advance yang akan diajarkan langsung oleh Pak Budi Isman di Yogyakarta pada tanggal 4 sampai 5 Maret 2024. Nah, buat teman-teman semuanya yang daftar di malam hari ini bisa dapatkan special price loh. Jadi teman-teman boleh langsung cek di linknya saya sematkan di kolom komentar, ataupun teman-teman bisa langsung ke feed Instagramnya business.id juga ya. Oke semuanya, terima kasih sudah bergabung di sesi bisnis Q&A malam hari ini. Kita ketemu lagi di sesi bisnis Q&A lainnya. Selamat malam dan selamat beristirahat.